Selamat malam. Mohon maaf, ini kalian semua rame-rame abis ngapai keluar dari bioskop ini? Loh, Bapak gimana? Kalau keluar dari bioskop, tandanya ya kami abis nonton film, Pak. Mohon maaf, Pak. Nonton film? Bapak nggak salah. Iya, kami abis nonton film. Judulnya Sang Pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mistis Channel. Di video ini, saya akan membacakan sebuah cerita horor yang ditulis oleh Nana Aryadi. Cerita ini berjudul Petugas Loket Bioskop. Kisah ini menceritakan pengalaman mistis sekelompok orang yang suka menonton bioskop. Dalam cerita ini terdapat beberapa plot twist, jadi tolong dengarkan dengan seksama. Ikuti setiap bait ceritanya dan rasakan sensasi horor misteri dramatisnya. Oh ya, untuk kalian yang ingin membaca sendiri ceritanya, silahkan klik link yang tercantum di kolom deskripsi ya. Karena sensasi mendengar dan membaca itu berbeda. Jadi buat yang lebih suka membaca, silahkan langsung cus ke sumber ceritanya. Dan untuk kalian yang sudah tidak sabar ingin segera mendengarkan ceritanya, siapkan mental dan selamat mendengarkan. Setiap perkataan yang menjatuhkan tak lagi ku dengar dengan sungguh, juga tutur kata yang mencela tak lagi ku cerna dalam jiwa. Terdengar Supri ikut menyanyikan lagu yang diputar dalam Walkman-nya. Potongan lirik dari lagu milik grup band Padi itu langsung disukai Supri sejak pertama kali muncul tahun 2007. Ia memang tak pernah jauh dari pemutar musiknya. Bahkan saat bersiap-siap mencari nafkah dari potongan tiket di bioskop Memoir. Minggu depan genap sebulan Supri bekerja sebagai petugas tiket bioskop. Pekerjaan yang dia terima dari hasil belas kasih seseorang kepadanya. Meski diupah tak seberapa, Supri sangat antusias menjalaninya. Ini adalah kali pertama pemuda lulusan SD itu memiliki pekerjaan di usianya yang sudah seperempat abad. Setelah langit memerah dan merapihkan kerah, dia beranjak dari kamarnya untuk berpamitan. "Ma, Supri berangkat dulu ya," teriak Supri kepada ibunya yang sedang berada di dapur. "Bentar lagi azan, Pri," ujar ibu. "Nanti aja abis maghrib. Toh kamu masuk kerja jam 7. Supri segera menjawab. "Biar gak telat, Mah. Nanti Supri sholat di musola bioskop kok." "Ya sudah, hati-hati ya. Ingat, yang ramah sama pengunjung. Rambut, pakaian juga jangan berantakan," kata si ibu. "Assalamualaikum," jawab Supri dengan singkat sambil menutup resleting jaketnya. Mungkin karena sudah bosan dengan petuah sang ibu setiap kali dirinya pamitan. Setelah melewati beberapa gang sempit dan cibiran tetangga, ia sampai di pinggir jalan raya, menyusuri trotoar sebelum akhirnya beberapa ratus meter berlalu. Supri sudah sampai ke bioskop. Bioskop pertama dan satu-satunya di seantero kota. Dengan hanya memiliki 2 teater dan berkapasitas masing-masing 150 sampai 250 kursi. Usai sholat ia tunaikan. Supri langsung menuju ruang loket, merapihkan beberapa kertas yang tak perlu dan menaruh kopi di meja loket. Jam telah menunjukkan pukul 18.30 dan sudah terlihat cukup banyak pengunjung di dalam lobi. Supri hanya diam menatap dari balik loket dengan senyum dan hanya menyisakan ruang untuk 2 gigi tonggos kesayangannya. "Selamat datang di bioskop Memoir. Malam ini mau nonton apa dan berapa tiket, Pak?" sambut Supri dengan sumringah. "Yah, kenapa sih tiap saya mau nonton, pasti yang jaga kamu lagi. Hilang mood saya buat nonton kalau lihat kamu tonggos," ujar Herman, pelanggan setia bioskop Memoir. "Saya justru seneng tiap lihat Bapak datang ke sini. Gimana, Pak?
Mau nonton ayat-ayat cinta, di fotograf, atau Taken? Supri coba memberi beberapa opsi. Udah saya tonton kemarin, waktu yang jaga bukan kamu. Saya justru penasaran sama poster di depan. Tulisannya Sang Pengawas. Itu film tentang apa? Tanya Pak Herman. Oh, itu film baru tayang hari ini. Tiketnya gratis kalau Pak Herman mau nonton film itu malam ini. Ini film lagi promosi besar-besaran di semua bioskop, Pak, ujar Supri. Oh iya, boleh deh kalau emang gratis. Saya pengen paling atas ya, di sini nih, ucap Pak Herman sambil menunjuk ke kertas berisi denah bioskop yang ada di meja loket. Supri segera melingkari kursi yang dimaksud dengan pulpennya sebagai tanda tempat duduk itu telah dipesan. Ia lalu memberikan karcis tipis bertuliskan A10 kepada Pak Herman untuk selanjutnya akan disobek di depan pintu teater 1. Meski tak semua, kiranya begitulah kondisi bioskop di tahun 2008. Masih konvensional dan ala kadarnya. Tiketnya saja cuma kertas berwarna putih atau merah muda, berisi keterangan nama bioskop dan tempat duduk dengan font berjenis Arial. Sungguh tak cocok jika hendak diabadikan menjadi histori tontonan yang dipamerkan ke media sosial. Semua jenis uang pembayaran masih dapat diterima, baik yang kertas maupun logam sekalipun. Tinggal tunjuk tempat duduk sambil sedikit membungkuk. Masukkan tangan dan uang ke dalam lubang kaca seukuran mangkuk. Lalu kembali ke lobi untuk cari tempat duduk. Itu baru urusan tiket. Belum lagi dengan suasana di dalam teater. Jika dalam satu teater penontonnya sedikit, sudah barang tentu tiket itu menjadi formalitas saja. Orang bebas mau duduk dimanapun dan bertingkah apapun, mulai dari yang mengorok, meludah, sampai pasangan yang sedang sibuk melumat lidah. Semua tak masalah, yang penting sudah bayar. Tak ada penjajah cemilan dengan harga selangit yang masuk ke dalam teater saat film hendak diputar. Hanya sesekali petugas membantu mencarikan posisi duduk pengunjung dengan senter yang tak kalah terangnya dari layar. Setelah Pak Herman pergi, tak lama dari pintu masuk terlihat sepasang anak muda kelewat jatuh cinta berjalan menghampiri Supri. Dalam hatinya Supri menggerutu. Aduh, pakai segala dateng lagi nih Romeo Juliet gagal. Siap-siap deh diledekin lagi gue. Halo Supri Kelinci, sapa Freddy sambil menggebrak meja loket. Oh, Freddy. Halo, selamat datang di bioskop Memoir. Jawab Supri yang masih saja antusias menyambut. Halo ganteng. Kali ini giliran Feni, kekasih Freddy yang turut menyapanya. Kaku banget sih lo, Tonggos. Udah buru, pesenin buat 2 orang. Film apa aja deh. Yang penting malam ini gue bisa nonton bareng Ayang, ujar Freddy. Ini ada film judulnya Sang Pengawas. Kebetulan lagi promo, gratis nonton. Mau? Tawar Supri. Haha, goblok. Bilang dong dari tadi kalau gratis, biar gue gak perlu ngobrol sama elu. Udah buru tiketnya kasih. Biasa, gue di pojok kiri atas ya, gertak Freddy. Baik, ini tiketnya untuk 2 orang. Terima kasih dan selamat menonton, jawab Supri. 2 pasangan itu segera pergi dari pandangan Supri menuju etalase jajanan dan hilang di tengah keramaian. Selanjutnya giliran satu keluarga berjumlah 4 orang masuk menghampiri Supri. Pri, Bapak pesan 4 tiket, ayat-ayat cinta ya, cepetan. Kakak jagain tuh si adek, jangan lari-lari. Buka Pak Dodi seraya menyuruh anak-anaknya untuk jangan bersiliweran di lobi. Baik Pak, tapi saya mau kasih tahu nih, ada film baru, judulnya Sang Pengawas. Gratis tiket masuk untuk hari ini aja loh Pak Dodi, rayu Supri. Istri Pak Dodi yang juga ada di depan meja tiket pun mendengar mengenai film gratis itu, untuk selanjutnya turut merayu suaminya. Nah, penting itu aja ya.
Lagian film ayat-ayat cinta kan udah kita tonton minggu kemarin. Buka si ibu. Ibu serius? Kan katanya ibu pengen nonton si Fahmi sama si Naura lagi, ujar Pak Dodi. Si ibu kini teguh dengan pendiriannya. Ia putuskan untuk menonton film antah berantah itu hanya karena gratisan dan merelakan tak melihat Fedi Nuril, aktor favoritnya, berlaga di ayat-ayat cinta. Keluarga itu pun akhirnya menyepakati untuk menonton Sang Pengawas tanpa harus voting dengan kedua anaknya. Mereka segera berpindah dan mulai berdebat di etalase jajanan. Senyum Supri yang lebar mulai terhenti oleh karena 3 pemuda yang muncul di hadapannya. Andri, Alfian, dan Aji, anak kampus di kota itu yang rutin datang ke bioskop. Cuy, si Gigi Kelinci lagi yang jaga. Hahaha. Buka Andri kepada 2 rekannya itu yang tak kalah terbahak-bahak mendengar ucapannya. Selamat datang di bioskop Memoir. Malam ini mau nonton apa? Sambut Supri yang mulai terpaksa ramah. Gua dah bilang berkali-kali supaya lo pakai masker. Kagak lo denger juga? Seru Aji. Mohon maaf mas, saya belum sempat membeli, kata Supri menjawab. Tahu nggak apa yang bikin bioskop ini sepi mulu? Selain gara-gara krisis ekonomi tahun ini, Gigi lo juga jadi penyebabnya. Hahaha. Ucap Alfian yang selain hebat dalam ilmu ekonomi di kampusnya, juga tak kalah hebat dalam menghina orang. Supri hanya terdiam beberapa saat, kemudian langsung mengalihkan pembicaraan dengan menawarkan film Sang Pengawas kepada pelanggannya itu. Sama halnya dengan pengunjung lain. Ketiga pemuda tersebut juga tergiur dengan film yang bisa ditonton tanpa perlu merogoh kocek sepeser pun. Segera mereka pergi dari muka Supri dan masuk ke dalam teater satu. Genap sudah 10 orang telah bersiap menonton film Sang Pengawas. Layar segera diputar. Supri segera beranjak ke lorong sebelah kanan lobi, berjalan ke teater satu yang letaknya di ujung lorong. Tanpa rasa tega, ia merantai daun pintu itu lalu menggemboknya dan memasukkan kunci ke dalam saku. Supri segera kembali ke lobi, berjalan ke arah sebelah kiri dan masuk ke ruang karyawan di pojok dekat toilet. 10 orang itu duduk dan sedikit keheranan karena dari 200 kursi yang tersedia, hanya mereka yang ada di dalam. Akan tetapi, mereka tak ambil pusing. Toh mereka telah punya tempat masing-masing untuk di-booking. Freddy dan Feni duduk di kursi kedua dari atas paling pojok, sambil bersiap melaksanakan agenda lain dari dalam teater bioskop. Pak Herman sudah duduk paling atas, selonjoran dengan kedua kakinya yang disandarkan pada kursi di bawahnya. Lain halnya dengan keluarga Pak Dodi, bersama istrinya duduk di kursi paling tengah mengapit kedua anaknya. Sementara Andri, Alfian, dan Aji duduk di kursi baris kelima paling bawah. Setelah melewati beberapa iklan yang tak perlu, layar memperlihatkan hitungan mundur dari angka 5 hingga ke 1, menandakan film Sang Pengawas segera maju. Selamat datang, aku Sang Pengawas, akan memandumu menyaksikan film terbaik abad ini. Bersiap dengan segala rupa kejutan dan kemewahan di dalamnya. Terdengar suara yang seperti robot dan wajah seorang yang memakai topeng di layar. Kali ini layar menunjukkan tulisan berwarna merah. Bagian ke-1, Rahasia Keluarga. Film ini bergaya kamera third person, sehingga para penonton seolah berada di dalam film. Terlihat seseorang yang ada di dalam layar sedang merebahkan badan di atas kasur, dengan di depannya terdapat TV yang menempel di dinding. Pandangannya menengok ke arah kiri. Nampak perempuan bertubuh aduhai setengah telanjang sedang mengenakan pakaian. Kemudian giliran orang tersebut merapikan pakaian. Bangun lalu melumat bibir perempuan itu dan berjalan keluar menuju pintu. Di luar pintu, terlihat lorong yang berisi banyak pintu di kanan dan kiri. Para penonton segera menyadari, itu adalah lorong dari suatu hotel. Setelah sampai di lobi hotel, perempuan itu berpamitan. Orang dalam layar itu kemudian berjalan menuju parkiran dan masuk ke dalam mobil sedan berlogo BMW.
Terlihat tangan sedang menyalakan mobil dan merapikan kertas parkir. Lalu saat menengok ke atas dashboard, terlihat bingkai kecil berisikan foto keluarga seorang lelaki dan perempuan yang mengapit dua anak kecil di tengahnya. Ruang teater satu itu semula hening, hingga teriakan histeris dari istri Pak Dodi memecah seisi ruangan. "Ayah, kok itu foto kita kenapa ada di dalam film? Itu mobil kamu kan ya?" Pak Dodi tak kalah kaget lalu berteriak, "Apa-apaan ini? Petugas, tolong!" Ia bingung sambil menengok ke arah ruangan pemutar film. Namun saat hendak berdiri, Pak Dodi tak bisa menggerakkan tubuhnya. Mendadak seisi penonton di ruangan itu tak dapat bergerak, kecuali mata dan mulutnya. Seolah ada sesuatu yang membuat mereka terbujur kaku. "Tolong, siapapun, tolong bantu saya." Pak Dodi kembali berupaya meminta bantuan. Kepanikan pun mulai terjadi. Semuanya berteriak minta tolong. "Ayah, kita kenapa kok ibu nggak bisa gerakin badan?" ujar si ibu yang berupaya menggerakkan tangan dan kakinya. Selain keluarga Pak Dodi, pengunjung lainnya pun berlaku sama, berusaha menggerakkan tubuhnya. Sayangnya, upaya itu nihil hasil. Mereka tetap tak dapat bergerak. Tiba-tiba muncul suara dari layar yang terlihat sedang bernarasi. Dan film itu terjeda masih pada scan foto keluarga dalam bingkai di dashboard mobil. Kepada para pengunjung, diharap tenang. Sekali kalian menonton ini, kalian harus menyelesaikannya sampai akhir. Sampai nanti film ini selesai, para penonton hanya dapat melihat dan berbicara. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Diharap kepada penonton untuk tetap tenang dan menikmati bagian ke-1 ini. Tentang kisah rumah tangga dari Pak Dodi Prastio, ujar sang narator film itu. "Enggak Bu, ini bukan ayah, ini bohong, jangan percaya Bu," ujar Pak Dodi. "Mama, kok itu ada ayah di film?" Kali ini giliran Rani, si sulung berusia 9 tahun bertanya kepada sang ibu. Pernyataan Pak Dodi segera disanggah oleh anaknya sendiri, sementara si ibu hanya terdiam. "Ayah, perempuan itu siapa? Tega banget kamu ya, selama ini ternyata selingkuh." Si ibu kini telah percaya dengan apa yang ia lihat di layar. Belum sempat Pak Dodi menjawab, film kembali dimulai. "Betul Ibu Sri, itu adalah suamimu. Apa yang ibu lihat barusan adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Pak Dodi jika pulang larut malam. Lembur bersama wanita penghibur," ujar narator yang kembali bersuara. Sang narator kembali berujar, "Suamimu sudah setahun belakangan berhubungan dengan perempuan itu. Tentunya ia merahasiakannya darimu. Ia tak puas denganmu yang tiap hari hanya menggerutu. Selain tentu karena kamu yang sudah tak sesegar dulu." Adegan itu kemudian berlanjut hingga sampai ke rumah Pak Dodi sebelum berubah menjadi gelap. Sang narator lalu menjelaskan, "Saya berikan waktu sejenak untuk Mu Dodi mengklarifikasi, sebelum nanti istrimu yang gantian mengklarifikasi." "Kamu keterlaluan ya, besok kita cerai," tegas Bu Dodi. "Ayah minta maaf Bu, ayah nggak mau kita cerai. Gimana anak kita nanti Bu?" mohon Pak Dodi sambil menangis terseduh. "Enggak, aku bisa urus anak kita, dan mereka bakal ikut aku. Besok aku urus surat cerai," ujar Bu Dodi. Saat Pak Dodi hendak bicara, tiba-tiba layar kembali menyala. Terlihat adegan berikutnya yang akan mengagetkan sang istri. Pada layar film itu, terlihat tangan sedang mengetik sesuatu di ruang percakapan BlackBerry Messenger dengan kontak seseorang bertuliskan "hitam manis". Terlihat jelas percakapan itu berisikan, "Terus suamimu gimana? Nanti bakal tahu nggak? Tenang, dia sibuk kerja. Sabtu nanti dia ada agenda ke Bogor. Pasti menginap. Anak-anak juga dijaga bibi. Pokoknya kita harus jadi ke Bandung. Oke,
Sampai jumpa nanti Sabtu, hitam manis kesayanganku. Sampai jumpa juga sayang. Jangan lupa hapus chat ini ya, biar nggak ketahuan suamimu. Siap. Pak Dodi segera sadar, istri tercintanya juga ternyata punya selingkuhan. Haha, emang orang jahat akan dipasangkan dengan yang serupa. Betapa menjijikkannya perilaku kalian berdua, saling bermain di belakang di saat sudah diberkahi keturunan dua. Tak terbayang bagaimana nasib anak-anak kelak saat bertumbuh dewasa. Demikian sang narator kembali bersuara. Pak Dodi dan istrinya cuma mampu termangu. Sementara itu, penonton yang lain hanya terdiam kaku menyaksikan satu keluarga yang kadung malu. Narator kembali melanjutkan narasinya. Baiklah, aku rasa sudah cukup cerita bagian yang satu. Biarkan para pemeran di bagian ini menyelesaikannya sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian kedua. Selamat menyaksikan. Layar kembali berubah gelap sebelum muncul tulisan berwarna merah bertuliskan bagian kedua, pejabat bejat. Kamera itu menunjukkan tangan yang sedang menyalakan rokok di atas meja, dan di hadapannya ada pria yang masih muda, sedang duduk tegak untuk selanjutnya berkata, begini Pak, soal lokalisasi yang ada di pesisir, saya minta tolong untuk dikondisikan. Ini ada 4M untuk sewa 4 bulan ke depan. Mohon dikondisikan ya Pak Herman, ujar pria itu sambil membuka koper yang diletakkan di atas meja. Ya, bagian kedua ini membahas mengenai Herman Sudrajat, Kepala Dinas Perizinan Kota yang sudah 10 tahun menjabat. Tentu seantero kota mengenalnya, apalagi ia dicitrakan sebagai seorang pejabat yang taat beragama. Baik, senang sekali berbisnis dengan saudara. Mengenai tempat itu sudah saya atur. Kamu tenang saja. Oh iya, saya boleh minta satu hal lagi Mas, ujar Pak Herman. Apapun untuk Bapak, dengan tegas pria itu menjawab. Kirimkan satu yang paling cantik, nanti saya beritahu titiknya. Kalau bisa, yang di bawah 20 tahun ya, minta Pak Herman. Siap, segera saya siapkan pesanan Bapak. Izin, saya mau langsung pamit Pak. Mari. Pria itu langsung bangun lalu pergi menuju pintu keluar. Film itu kembali terjeda. Mungkin sang narator sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Anjing, maju sini ke hadapan saya. Jangan cuma suara doang. Saya sembelih kamu sekarang juga. Teriak Pak Herman dari kursi paling atas yang sontak mengagetkan para penonton. Nah, pas sekali. Di tempat yang dimuliakan ini, kita sedang bersama sang pemeran. Sungguh sebuah kehormatan untuk kami semua, Bapak Herman, ucap narator dengan bersemangat. Ini semua cuma omong kosong. Saya minta kepada semua yang ada di sini untuk jangan percaya. Pecundang yang barusan bicara tadi hanya sedang mencari sensasi, bela Pak Herman. Aduh Pak Herman, gua kira lo beneran agamawan. Taunya kelakuan lo macam hewan. Buka Andri yang tiba-tiba bersuara. Oi, anak haram, jangan ikut campur. Mau saya sembelih juga lehermu, teriak Pak Herman dari atas. Hahaha, lo kira gue takut Pak? Udah tua bukannya ngomong cucu, masih aja ngikutin nafsu, balas Andri. Cekcok di antara keduanya langsung dipotong oleh narator. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Dinas. Kiranya kita bisa mengambil hikmah dari apa yang ia sampaikan. Oi, bajingan, keluar sini, datang ke hadapan saya. Setelah film ini selesai, anak buah saya pasti akan cari kamu kemanapun. Kembali Pak Herman menantang. Gertakan itu nampaknya tak digubris oleh narator, karena tiba-tiba layar kembali gelap dan memunculkan tulisan bagian ketiga. Kisah kelam Romeo dan Juliet. Semua, tak terkecuali Pak Herman kembali fokus ke layar sambil menerka adegan selanjutnya. Pen, cowok lo bakal tahu nggak? Terlihat seorang lelaki muncul di layar. Jelas saja korban berikutnya dari film Sang Pengawas adalah Fanny, kekasih dari Freddy.
Santai Don, cowok gue goblok kok. Dia cuma jadi ladang duit gue. Manusia satu itu nurut sama gue, ujar Feni. Oke deh, jadi kapan lo mau kasih gue mobil? Ucap Doni yang belakangan disadari penonton sebagai selingkuhan Feni. Feni segera menyela. Nanti dulu ya Beb, gue perlu ngerayu Freddy sedikit lagi. Tiap gue ketemu dia selalu bahas nikah mulu soalnya. Oh, kalian jadi nikah? Emang lo mau punya suami macam dia? Ledek Doni. Ya jelas enggak sudi lah. Mana mau gue nikah sama manusia macam dia yang cengeng, goblok, jelek pula. Gue cuma pengen nguras duitnya aja, jawab Penny. Wah, parah lo mainin perasaan orang, ujar Doni. Ya gimana ya, orang dia juga cuma butuh badan gue doang, bukan diri gue. Mending gue nikah sama lo. Haha. Penny kembali menjawab. Mendengar percakapan itu, dari semua penonton jelas Freddy yang paling murka dan kecewa. Melihat momen yang tepat, narator langsung menjeda film itu. Sayang, maafin aku mohon. Aku bercanda kok bilang begitu, ujar Feni yang mulai terbata-bata berbicara kepada Freddy di sampingnya. Sang kekasih tentu tak tinggal diam, segera melepas murkanya. Dasar cewek murah lo, 5 tahun kita bareng Fen. Udah berapa lama lo begini? Jawab, gak usah lagi lo ngelak. Gue lebih percaya film gratisan yang kurang dari sejam ditonton ketimbang sama lo yang udah bertahun-tahun gue kenal. Satu hal yang gue bisa pastiin, setelah film ini selesai, lo mati, bentak Freddy sambil menangis. Maafin gue sayang, gue mohon. Penny sudah kehabisan kata-kata. Ya, gue maafin lo Jalang. Syaratnya cuma satu, lo mati dan gue bakal lakuin sendiri. Sehabis lo mati, gak akan ada satupun di dunia ini yang bakal tahu mayat lo, ujar Freddy dengan nada yang murka. Narator kembali muncul. Inilah kisah Romeo Juliet abad ini, menyisakan kepedihan yang mendalam. Lagi dan lagi Romeo yang tersakiti, bukan karena menelan racun, melainkan karena ulah Feni yang mematikan bagaikan racun. Aku sangat menikmati adegan ini, cerita tentang cinta yang fana dan nihilistik. Tapi walau bagaimanapun, hanya mabuk cinta, mabuk yang tidak diharamkan. Sebagai penutup dari bagian ketiga ini, akan kubacakan kutipan William Shakespeare dalam bukunya Romeo and Juliet. Cinta adalah berat dan ringan, terang dan gelap, panas dan dingin, sakit dan senang, terbangun dan terjaga. Cinta adalah semuanya, kecuali apa arti dia yang sesungguhnya. Demikian pernyataan sang narator seraya membuat layar kembali gelap. Penonton kembali terdiam, sembari diselimuti rasa penasaran soal siapa korban berikutnya dalam film ini. Sudah jelas di pikiran Andri, Alfian dan Aji. Kali ini selanjutnya pasti mereka. Ketiganya kini keringat dingin dan bersikap dingin. Layar kembali menunjukkan tulisan berwarna merah darah dengan tulisan bagian keempat, aksi biadab dari kaum beradab. Selamat datang di bagian berikutnya. Sebagai pembuka, kita perlu pahami bahwa tak semua kaum berpendidikan mempunyai rasa kemanusiaan. Aku akan membuktikan pernyataanku barusan, bukan lewat ucapan, melainkan lewat adegan yang selanjutnya akan kalian saksikan. Tutup sang narator, sebelum layar kembali bersinar, memperlihatkan 3 orang pemuda sedang berada di suatu hutan. Tersorot kamera 2 orang pemuda sedang menyiksa seseorang yang sudah dipenuhi darah. Kemudian pada layar terlihat tangan yang sedang memegang tongkat bisbol. Seketika dihantamkan tongkat bisbol yang dipegang ke atas kepala orang yang berlumuran darah itu dengan sangat keras. Tongkat bisbol itu bahkan sampai patah. Demikian orang yang dihantam benda tumpul itu memuncratkan banyak darah. Top down, gokil laundry, ujar seseorang yang sudah barang tentu adalah Aji. Yoi,
Udah, ini lo urusin Al, ujar Andri kepada Alfian. Tar dulu Dri, mau kita buang kemana ini? Tanya Alfian. Andri dengan solutifnya menjawab, gak usah ribet, kita masukin sekarang ke mobil, terus cus ke pantai. Di sana kita cari kayu, terus bakar dia. Hitung-hitung sekalian buat bakar ikan. Gimana? Cocok Andri. Udah Al, ayo kita masukin ke mobil. Mumpung masih jam 10. Sekalian kita cari kayu di sini aja, terus masukin ke mobil. Paling sejam udah sampai. Enak banget pasti tengah malam. Lihat laut sambil bakar ikan. Abis itu kita ngeganja. Hahaha, jawab Aji. Ketiga pemuda itu segera beranjak membersihkan TKP dengan peralatan yang telah disiapkan. Lalu saat layar menyorot ke arah mayat, film tersebut langsung terjeda. Narator kembali memandu penonton yang masih ketakutan dengan kata-katanya. Kiranya begitulah pembuktianku. Ketiga mahasiswa yang sekarang ada duduk di bangku itu tak lain adalah para pelaku. Mereka bertiga menghabisi nyawa rekan sesama mahasiswanya, Topan. Salah satu mahasiswa yang menemukan fakta tentang korupsi yang telah dilakukan oleh 3 orang pemuda itu. Andrian, Alfian, dan Aji adalah petinggi dari anggota BEM di kampusnya. Sementara Topan adalah ketua lembaga pers mahasiswa. Bulan lalu, Topan menyelidiki laporan keuangan penyelenggaraan masa orientasi kampus yang janggal. Dengan kemampuan jurnalistiknya, ia berhasil menemukan adanya penggelembungan dana sebesar 50 juta rupiah. Topan dalam investigasinya berkesimpulan bahwa Andri bersekongkol dengan rektor kampus soal nominal tersebut. Sudah barang tentu, Topan mewawancarai petinggi kampus dan BEM itu. Pak Rektor dan Andri kalang kabut karena Topan secara luar biasa berhasil mengetahui kebiadaban mereka. Sayangnya, di kampus itu ketua BEM jadi kacung akademik. Andri yang ditekan rektor jelas panik. Rupanya rektor yang lebih panik, mengingat jika persekongkolan ini terbongkar, akan membuka kotak Pandora yang lain. Pak Rektor meminta Andri menghilangkan Topan dari peradaban. Benar saja, akal sehat Andri ikutan hilang. Ia akhirnya meminta bantuan 2 wakilnya di BEM, Alfian dan Aji, untuk bersama mengeksekusi Topan. Peristiwa penyiksaan dan pembakaran Topan pun tak diketahui. Kedua orang Topan bahkan menganggap anaknya hilang begitu saja. Sungguh realita memang irasional. Mampus Kondri, ketimbang saya. Ternyata dirimu jauh lebih rendah dari hewan. Hahaha. Tiba-tiba suara dari Pak Herman terdengar. Ulah bejat pemuda yang sedang diperlihatkan di layar tak mendapat komentar apapun selain dari Pak Herman. Andri, Alfian, dan Aji hanya terdiam kaku. Baiklah, demikian bagian keempat. Rasanya tak perlu berlama-lama untuk membuktikan kejahatan dari para mahasiswa ini. Selanjutnya kita akan masuk ke adegan penutup di film ini, ujar narator. Layar kembali gelap, lalu kini muncul tulisan berjudul Bagian kelima, Aku Pengawas. Adegan berpindah, memperlihatkan seseorang dengan topeng sedang berdiri di belakang loket yang kemudian segera diketahui adalah loket bioskop Memoar. Orang bertopeng itu hanya terdiam selama beberapa saat. Kemudian dilepaskan topeng itu dari wajahnya. Maka semua penonton langsung mengetahui orang itu. Dialah Supri, si petugas loket bioskop. Selamat datang di bioskop Memoar. Malam ini mau nonton apa? Ujar Supri. Selanjutnya Supri akan berpidato dengan cukup panjang. Ya, akulah sang pengawas itu yang merancang ini khusus untuk kalian, para manusia yang menjadi bajingan dengan caranya masing-masing. Pertama-tama, aku akan memberitahu bahwa ini adalah siaran langsung. Kedua, aku melumpuhkan tubuh kalian semua untuk sementara, termasuk sebagai tambahan. Sekarang ini kalian tidak bisa bicara dan hanya dapat menggerakkan mata. Aku tidak suka disela saat bicara. Ibuku bilang itu tidak sopan. Jadi mohon maaf soal itu. Terlebih tujuan sesungguhnya aku tak ingin ada pembantaian di teater satu ini.
karena aku tahu jika saja tubuh kalian tak aku lumpuhkan, kalian jelas akan langsung saling melukai atau bahkan saling membunuh satu sama lain. Bukankah itu kebiasaan kalian, wahai anak Adam? Oh iya, tentu kalian bertanya tujuanku. Tenang saja, aku tak akan membunuh, bahkan saat film ini selesai. Lagi pula aku ditugaskan bukan untuk mencabut nyawa. Aku hanya ingin memperlihatkan segala dosa yang telah kalian perbuat, bahwa tindakan kalian sangat menjijikkan. Semua ini tak lain karena kalian yang mengusikku lebih dulu. Pak Herman, 5 tahun lalu, kau menghabisi seorang demonstran yang menolak penggusuran kampung kumuh untuk pembangunan hotel mewah. Demonstran itu adalah ayahku. Kau jelas salah, menghilangkan nyawa orang lain dengan sadis. Tetapi sekarang aku akan segera beralih ke keluarga Pak Dodi. Sepasang suami istri yang pernah menabrak ibuku dengan mobil hingga lumpuh, tanpa pernah sudi tanggung jawab. Pikir kalian aku tak tahu. Setelah ibuku lumpuh, ekonomi keluargaku juga ikutan lumpuh. Tapi ya sudahlah. Selanjutnya kalian berdua, Freddy dan Fanny. Kalian selalu merundungku sepanjang waktu. Bahkan sejak kita pernah satu kelas di sekolah dasar hingga aku bertumbuh besar. Terakhir, ini yang paling aku tunggu-tunggu. Trio mahasiswa. Kalian adalah pecundang yang berlindung di balik jabatan dan backingan. Terlebih wartawan kampus yang kau habisi itu adalah Muhammad Topan Malaka. Satu-satunya orang di kota ini yang mau berteman denganku. Meski kami beda nasib, meski aku tak kuliah, meski kami seumuran, Topan adalah orang yang selalu baik dan mengajarkan banyak hal padaku. Sungguh itu adalah kehilangan besar setelah kematian ayahku. Tapi ya sudahlah, aku di sini hanya sedang mengeluh, bukan hendak membunuh. Meski aku hanya lulusan SD, aku dapat membedakan mana yang buruk, mana yang baik, dan mana yang munafik. Kalau bukan karena titah sang guru, aku tak akan bersusah payah mengumpulkan kalian di sini. Aku maafkan semua kesalahan yang kalian perbuat kepada malaikat-malaikatku. Sama halnya jika ayahku dan Topan masih hidup, mereka tentu akan jauh lebih mudah memaafkan kalian. Sudahlah. Aku tak mau berlama-lama di dunia ini. Mulai detik ini, kalian dapat melanjutkan hidup masing-masing. Tebuslah apapun yang dapat kalian tebus. Kembalilah pada kebaikan yang dulu pernah kalian miliki. Aku Supri, pamit undur diri dan terima kasih telah menonton. Dan terima kasih telah mengunjungi bioskop Memoir. Sampai jumpa di masa nanti. Tutup Supri yang langsung membuat layar kembali gelap. Seketika seluruh tubuh para penonton kembali dapat digerakkan. Akan tetapi tak ada semenit mereka semua langsung pingsan. Tiba-tiba para penonton terbangun saat lampu teater 1 dinyalakan. Dan tentu semuanya terkejut melihat seisi ruangan itu tampak berantakan dan tak terurus. Seolah sudah lama terbengkalai. Seketika ke-10 penonton film Sang Pengawas itu berlarian ke arah pintu keluar. Mereka sampai ke lobi dan lagi-lagi dikejutkan oleh seisi ruangan yang sudah hancur, kotor dan bau seperti bekas terbakar. Hingga saat menuju pintu keluar bioskop, mereka sadar bangunan itu tampak seperti sudah lama tak beroperasi. Lalu muncul 2 satpam, salah satu bank yang berjarak 2 bangunan dari bioskop. Selamat malam, mohon maaf, ini kalian semua rame-rame abis ngapai keluar dari bioskop ini? Loh, Bapak gimana? Kalau keluar dari bioskop, tandanya ya kami abis nonton film, Pak, bentak Pak Herman. Kedua satpam itu saling bertatapan keheranan. Seorang di antaranya bertanya, mohon maaf Pak, nonton film? Bapak nggak salah. Iya, kami abis nonton film, judulnya Sang Pengawas, jawab Pak Herman. Aduh, gimana ya Pak? Saya bingung jelasinya, ujar satpam itu. Coba ngomong yang benar, kembali Pak Herman membentak. Satpam itu dengan lembut menjawab, mohon maaf, mungkin kalian bakal kaget, tapi bioskop ini sudah sebulan tak beroperasi setelah kebakaran hebat dan ada 1 orang yang jadi korban. Siapa? Tanya Pak Herman.
Kalau nggak salah namanya Supri. Yang jaga loket, Pak. Yang, maaf, giginya tonggos. Dia jadi korban satu-satunya waktu lagi evakuasi semua pengunjung. Dia telat keluar. Mayatnya ditemukan di loket. Maaf, hanya itu. Kami izin pamit. Mari. Tutup satpam itu yang langsung berlari. Pak Herman, Pak Dodi dan keluarganya, Freddy, Feni, Andri, Alfian, serta Aji hanya terdiam setelah mendengar penjelasan dari satpam tadi. Aneh, bingung, takut dan penasaran tentang semua yang telah mereka alami, termasuk bagaimana bisa mereka ada di sini dan soal Supri. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Herman menyerahkan diri ke pihak berwajib dan mengakui perbuatannya terhadap lokalisasi di kotanya. Ada yang sama dilakukan oleh trio mahasiswa. Mereka mengakui telah membunuh Topan atas perintah Pak Rektor kampusnya. Lain halnya dengan Freddy. Ia memutuskan kekasihnya Feni dan menikahi perempuan lain. Feni tak jadi ia bunuh. Sementara Pak Dodi dan istrinya bersepakat untuk tak jadi bercerai. Keduanya malahan merayakan pesta ulang tahun pernikahan pada minggu depan. Setiap perkataan yang menjatuhkan tak lagi ku dengar dengan sungguh, juga tutur kata yang mencela tak lagi ku cerna dalam jiwa. Terdengar seseorang tengah bernyanyi dari dalam kamar. Sang ibu yang tentu mendengar suara dari dalam kamar Supri hanya bisa menangis. Tamat. Ya, itulah cerita yang ditulis oleh Nana Aryadi, yang menurut saya, cerita ini benar-benar penuh kejutan. Saya pribadi nggak menyangka-nyangka kalau sang pengawas itu adalah Supri, si penjaga loket bioskop tersebut. Saya juga nggak menyangka-nyangka kalau para pelanggan setia bioskop tersebut ternyata adalah orang-orang yang penuh dengan masalah. Tapi unik juga ya, cerita ini keren pokoknya kalau menurut saya. Bagaimana menurut kalian? Oke, jadi saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan di akhir video ini. Mohon maaf ya, jika dalam cara saya menyajikan konten ini masih terdapat banyak kekurangan. Oh ya, buat kamu yang punya cerita horor, yang sekiranya pengen ceritanya saya bawain di channel ini, silahkan kirim naskah cerita kamu ke kontak yang tertera di kolom deskripsi. Akhir kata saya ucapkan ribuan terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai selesai. Salam mistis, saya Bung Uya, sampai jumpa.